beliaunya ini kok dapat menikahi Putri Ambarwati. Nah, itu sudah waktu dalam dialog tadi kan sudah tahu ya caranya kira-kira sampai dia itu mengalahkan dua lawannya, yaitu Pangeran Situbondo sama Pangeran Truno ya. Itu ibu nanti secara dia nggak menceritakan itu, menceritakan ya. dia Waktu itu Pak meracik jamu. oh ya, terus Benar ya. Sesuai dengan kehendak beliau. iya, mungkin meracik itu jamu, nanti terus melengkapi dia aja. yang ini apa mulai kecil ikut Bentar, beliaunya. dari awal aja. Di shooting ya. Kami yang wawancara. Di video saya ini. Tiga. Kali ini kita akan mencoba pesan-pesan apa yang disampaikan melalui Bunda Ana terkait sejarah pembuatan jamu dari Ibu Rondo Pabian Kinco yang dikenal sebagai perintis pembuat jamu di Surabaya. Kita akan tanya hasil komunikasi Bunda dengan Ibu Rondo Praban Kinco. Mari. Tadi Bunda merasakan aura apa aja di sini? Mungkin ada pesan terkait profesinya Bu Rondo Praban Kinco, Ibu bisa sampaikan. Kira-kira sejauh mana dikaitkan dengan keberadaan jamu sebagai minuman tradisional yang merupakan kearifan lokal? Iya, tadi beliaunya ngendikan kalau dia dari kecil memang udah meracik jamu sampai dia dewasa, terus ada ini seorang pemuda yang merawat pemuda itu ya, dia dulu sakit terus yang mengobati beliau, terus obat-obat jamu tradisional semuanya kayak semacam jahe itu kegunaan untuk segala macam penyakit, bisa temulawak, terus macam apa itu apa yang kecil-kecil itu ya, jadi ada yang kecil-kecil kayak bintang itu apa itu ya, jamu apa ya, bunga lawang. Ada bunga lawang, itu bunga lawang juga ada. Cengkeh, Ulir. kira-kira lengkuas gitu ada. Ulir, cengkeh, itu temulawak. Itu beliaunya mencampur dengan, kok bukan yang kecil ini ya, kok besar ya? Ya itu yang Oh, di yang depan gitu ya? tadi ya. Ya bukan yang ini, yang besar itu. Waktu beliau membuat jamu apa pakai baju atau penapaan fisiknya bagaimana zaman dulu itu? Pakai Beliaunya. kemben. Oh, pakai Ya kemben. beliaunya pakai kemben, nggak pakai sandal, dan gelung apa konde besar itu loh, bukan gelung tapi apa ya, yang macam orang Jawa yang konde besar itu ya. Ada bunga mawar di sini, bukan melati. Sejauh mana Bu ilmu pembuatan jamu diwariskan ke Joko Sumput sebagai anak angkatnya beliau, dan sejauh mana kemampuan Joko Sumput menyerap ilmu dari Ibu Rondo Praban ini? Sebetulnya tidak diturunkan kalau jamu-jamu itu sama Joko Sumput itu. Terus penerusnya beliau siapa Bu waktu itu setelah beliau mungkin sudah sepuh juga sudah Ada yang kuat? sebelahnya ini, siapa ya, bisa agak gemuk orangnya, tapi perempuan semua. Iya, perempuan. Yang satu agak coklat, yang satu putih orangnya, beliaunya. Terus Yang dari meneruskan. keturunan Joko Sumput ada nggak Bu yang diwarisi kemampuan pengobatan jamu tradisional ini? Sebetulnya hampir semua
perempuan di sini menguasai semuanya. Ya Pak ya, semuanya menguasai betulnya. Terus pesannya beliau terhadap keberadaan jamu tradisional sekarang yang kita lihat itu semakin langka Bu ya. Dulu kan kalau saya kecil itu masih banyak orang-orang jualan jamu di pinggir jalan, kemudian bahkan ada yang menggendong terus Ya, itu nyurung. Itu gimana? beliaunya sangat sedih. Iya. Kenapa kok nggak ada yang meneruskan dan sekarang kok langka? Jadi sepertinya kok beliau sedihnya kok sia-sia. Padahal dia yang merintis. Tapi kok padahal dulu itu udah ada yang meneruskan, tapi putus di tengah jalan. Beliaunya berharap mudah-mudahan ada yang meneruskan. Sedih loh beliau nggak meneruskan ini. Terus Ibu Rondo Praban Kinco ini Bu pernah mengobati tokoh-tokoh besar siapa? Misalnya raja atau adipati Iya, banyak. zaman Ada yang itu. itu. Ada dia Raja Kediri, Raja Singosari. Raja. Maka Prabu Brawijaya juga beliau utusan untuk minta jamu ke sini. Terus waktu itu apa ada Bu yang orang asing bukan dari sini yang juga beliau obati dengan kemampuan jamu beliau? Misalnya dari apa VOC atau dari bangsa lain? Ada, beliau nggak pilih-pilih, katanya semua yang minta bantuan dibantu. Entah itu bangsa apa dia menolong semuanya. Ada. Tapi beliau nggak sampai pernah ini ya ke luar negeri ya, cuma yang pasiennya yang datang ke Ibu Rondo Praban Kinco ini Bu ya. Enggak pernah. Oh yang Nggak datang. pernah ke, Oh. cuma beliaunya ya datang mungkin kayak Belanda, kayak apa itu beliau nolong. Enggak terus kan kayaknya musuhnya ya, tapi enggak, beliau semua ditolong. Terus terkait adanya pandemi corona ini Bu, apakah beliau memberikan ke Ibu suatu resep apa, produk apa, jamu apa yang bisa dipakai untuk membuat bahan ramuan untuk mencegah ataupun membasmi virus corona Bu? Katanya kok kurang kehati-hatian aja orang sekarang itu. Padahal semua empon-empon itu jadi obat semuanya. Cuma kurang waspadaan, kurang hati-hati itu. Semuanya bisa katanya, untuk obat apapun bisa. Bahkan bunga-bunga pun katanya bisa jadi obat. Bukan cuma empon-empon aja. Bunga pun jadi bunga kenanga, bunga melati, bunga kantil. Itu diramu katanya bisa untuk pengobatan. Kalau yang di sana itu Mas tadi Mas kan bilang ada patung ya? Ya Arca ada. itu kira-kira apakah ada suatu informasi Bu dari apa Joko Subud maupun siapa yang ini keberadaan Arca di sana itu? Arca itu untuk pelambang aja ya kayaknya. Ada aja di sana. Nah ya ada pelambang, untuk pelambang apa? Apa nama? Tetenger. Asli dari kerajaan ini. Kerajaan yang dikasihkan ke Joko Subud. Iya, iya. Ada di situ dulu saya pernah ke situ pernah ke situ. Hilang sekarang. Itu menurut apa Ibu itu dari informasi yang diberikan itu hilang secara seperti mukso atau ada tangan-tangan jahil Bu kira-kira? Hilangnya. Ada yang ambil, ya ambil manusia, kan? Ada yang ambil manusia.
Oke Bu, yang penting ini intinya ada pesan supaya terus melestarikan jamu ya, jamu. yang sudah beliau rintis, Sangat sedih beliaunya. sehingga tidak punah Bu ya, tetap dilestarikan. Dan beliau ini kira-kira memberikan satu rasa optimis Bu ya, apa memang benar dengan adanya dampak pandemi corona ini minuman tradisional untuk kesehatan itu diingatkan kembali untuk bisa dilestarikan Bu. Kira-kira ada kaitan nggak Bu dengan pandemi ini? Ada kaitan juga. Berarti ada hikmahnya Bu ya, hikmah di balik pandemi ini. Iya, pandemi ada. Mestinya kembali ke ini, ke jamu-jamu dan ke obat-obatan. Di temulawak jahe itu bagus. Jahe kan panas ya untuk badan, untuk melawan penyakit kan bagus. Amin Bu, baik, kita ngobrol silakan. Tiruan yang saya bukan sabdonya itu kan dia kan dikutuk karena menipu Jain Rono 2 sehingga dia dikutuk menjadi itu Kalau dia sudah sering besar dan saya pernah mendengar saksi saat duduk aja atau di jalan kemudian membah saya lihat waktu itu saya setelah itu saya tanya dari desa yang Kertanegara jadi sosok yang Kertanegara tahu di situ semuanya tahu jadi saya itu jalan langsung ke jalan ada khusus dengan Eyang Joko Sumput juga bisa Ibu ceritakan kepada pemirsa. Misalnya ya. Oh iya, ini tidak ada yang bisa disampaikan dari Bunda Ana terkait pesan untuk pribadinya beliau. Tapi saya untuk di akhir ini saya akan mengupas sedikit mengenai sejarah dari hasil penelitian ilmiah. Eyang Joko Sumput ini merupakan sosok tokoh yang babat alas Surabaya. Beliau akhirnya mendapatkan seorang istri yang sangat begitu luar biasa, Dewi Ambarwati, sehingga beliau ini menjadi mantunya ya, menantu Adipati Jayeng Rono II. Dan ada sesuatu yang unik ketika beliau mendapatkan istri yang beliau cintai dari hasil sayembara. Ada putri yang cantik bernama Ambarwati diperebutkan 3 orang. Satu yaitu Pangeran Situbondo. Ini adalah putra dari Madura ya, penguasa Madura. Dan yang kedua adalah Pangeran Truno dari Adipati Kediri. Sebenarnya Joko Sumput ini tidak diperhitungkan awalnya, karena beliau ini adalah sosok yang apa adanya. Walaupun beliau ini punya kelebihan juga di dalam membantu ibundanya angkatnya ya untuk pembuatan jamu. Akhirnya lama kelamaan Joko Sumput ini juga tahu mengerti cara pembuatan jamu, karena
beliaunya ini membantu, suka walaupun tidak dimintai tolong, suka membantu, juga memberikan bantuan mencari akar-akaran di hutan-hutan yang dibutuhkan. Beliau ini punya satu senjata warisan dari leluhurnya yang berupa cambuk. Dari cambuk itu dia bisa mengalahkan musuhnya, yaitu Pangeran Teruno ya. Sehingga Pangeran Teruno ini sedikit licik. Dia ngomong yang mengalahkan Pangeran Situbondo, tetapi orang jujur itu akan keluar menjadi pemenang. Ternyata Adipati Jayangrono tahu sebenarnya yang mengalahkan Pangeran Situbondo itu Joko Surput. Akhirnya beliau menganugerahkan putrinya untuk bisa dinikahi yang bernama Putri Ambarwati tadi. Ya, inilah sedikit sejarah yang bisa kita ungkap. Dan masa hidup beliau sekitar tahun antara 1600-an sampai 1700-an Masehi. Dan dari sini mungkin bisa memberikan pelajaran. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu-rahayu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.